Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dan Ibu Zulfa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori kepribadian Carl Jung. Kelompok kami terdiri atas Niko Mangwidya Stuti dengan NIM P012218. Saya sendiri Nilo Arsanirmala dengan NIM P01221183. Raden Roro Amanda dengan NIM P01222198 dan Risa Utami dengan NIM P01222210. Jadi yang pertama kita akan mulai dengan biodata Carl Jung. Jadi sebenarnya Carl Jung itu gimana sih? Bagaimana sih background keluarga dan pendidikannya? Jadi, Carl Jung atau yang bernama lengkap Carl Gustav Jung lahir di Caswil, Swiss pada 26 Juli 1875. Caswil adalah sebuah desa kecil di pinggiran Danau Constance. Ia adalah seorang psikiater berkeluarga negaraan Swiss yang mengemukakan teori kepribadian psikoanalisis. Orang tuanya bernama Paul Achilles Jung yang merupakan seorang pendeta dan ahli filologi, sedangkan ibunya bernama Emily Price Wright Jung yang mengidap gangguan jiwa sehingga ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa saat berusia 3 tahun. Maksudnya saat Jung berusia 3 tahun. Yung merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Adiknya adalah seorang perempuan. Namun dari beberapa literatur ada yang mengatakan bahwa Yung ini empat bersaudara, tapi dua saudaranya yang lain itu udah meninggal dunia. Nah, sampai kami membuat video ini, kami belum dapat memastikan bahwa saudaranya itu empat atau mereka Yung itu empat atau dua bersaudara. Tapi yang ada dari dokumentasi foto keluarga mereka itu bahwa Yung itu dua bersaudara dengan satu adik perempuan. Nah, berdasarkan ayahnya yang merupakan seorang pendeta, Yung dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama dan berpendidikan kuat. Religiusitas inilah yang akan menghadirkan pemikiran yang identik dengan hal-hal religius dan ilmiah yang tampak pada teorinya. Dan secara kepribadian, Yung sendiri adalah pribadi yang suka menyendiri, tidak fokus pada sekolahnya, dan bukan seseorang yang gemar berkompetisi. Dan sebenarnya Yung tuh bertingkah seperti ini bukan tanpa alasan. Jadi dari literatur yang kami baca, Jung itu berperilaku seperti ini salah satu faktornya adalah karena ia berpikir mengapa ibunya bisa mengalami gangguan jiwa. Lalu selanjutnya, Jung menguasai banyak bahasa, di antaranya bahasa Latin, bahasa sastra kuno, dan bahasa Sanskerta. Jung mempelajari banyak cabang ilmu seperti zoologi, biologi, paleontologi, arkeologi, mitologi, gotisisme, referensi Kristen, alkimia, filsafat, dan gotisme. Namun, sepanjang dia belajar, akhirnya dia memutuskan untuk belajar ilmu kedokteran. Latar belakang yang membuatnya ingin mempelajari begitu banyak cabang ilmu adalah karena keinginannya untuk memadukan antara ilmu humanisme dan eksakta. Dari segi pendidikan sendiri, itu menempuh pendidikan di Humanitarian Gymnasium, di mana ini tuh SMA, gimnasium itu SMA, dan selanjutnya ia melanjutkan pendidikannya di kedokteran Universitas Basel dan lulus pada tahun 1900. Kemudian ia melanjutkan pendidikan psikiatri di Universitas Zurich. Di Universitas Zurich, Jung belajar dengan psikiater Eugen Bleuler. Pada 1903, Jung menikah dengan Emma Rauschenbach, dan dari pernikahannya ini mereka dikaruniai 5 orang anak, 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Dan pernikahan ini tuh bertahan hingga akhirnya Emma meninggal pada tahun 1955. Nah, sepanjang karirnya ini, Jung mendirikan Institut C.G. Jung di Zurich pada tahun 1948. Dan pada Perang Dunia I, Jung bertugas sebagai dokter tentara untuk menolong tentara yang terluka dan terdampar di wilayah netral. Setelah Perang Dunia I berakhir ini, ternyata Jung itu mengalami trauma yang mendorongnya untuk mencetuskan teori kepribadian yang fenomenal. Dan sampai akhir hayatnya, setidaknya Jung itu sudah menghasilkan 200-an karya yang telah atau belum dipublikasi. Di antara karya-karyanya itu ada On the Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenomena yang diterbitkan pada tahun 1903. Terus yang kedua ada Wandlungen und Symbole der Libido atau bahasa Indonesianya adalah Psikologi Kesadaran yang diterbitkan tahun 1912.
Yang ketiga ada Modern Man in Search of a Soul yang diterbitkan pada 1933. Lalu ada Two Essay of Analytical Psychology tahun 1953, The Undiscovered Self tahun 1957, Psychogenesis of Mental Disease dan Experimental Researchers. Dan di masa tuanya ini, Jung mengidap Alzheimer lalu meninggal pada 6 Juni 1961 di kediamannya di Kusnacht. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah kehidupan Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung merupakan sosok psikiater muda terkenal di Zurich pada masanya. Jung mengawali sepak terjangnya dalam dunia psikologi dengan sebuah mimpi yang membangkitkan minatnya dalam studi ilmu-ilmu alam, yaitu ilmu kedokteran. Setelah ia lulus dari Universitas Basel, ia menjadi asisten pada rumah sakit jiwa di Burgklosse, Zurich, dan klinik psikiatri Zurich. Jung juga membantu dan kemudian bekerja sama dengan Eugen Bleuler, psikiater yang terkenal mengembangkan konsep skizofrenia, serta belajar pada Pierre Janet, murid dan pengganti Charcot di Paris. Jung merupakan sosok yang terkesan dengan ide-ide Freud. Ia mulai menyukai karya Freud ketika membaca Interpretation of Dream karya Freud sekitar tahun 1900. Karena Jung merasa terkesan oleh karya Freud, Jung akhirnya mengirim pesan kepada Freud yang berisikan tulisan-tulisannya yang mendukung pandangan Freud. Pada tahun 1906, hubungan surat menyurat antar kedua tokoh ini dimulai. Di tahun berikutnya, Jung mengunjungi Freud di Wina untuk pertama kalinya. Mereka bercakap-cakap tanpa putus selama 13 jam. Setelah bercakap-cakap beberapa lama melalui surat dan bertemu langsung akhirnya, Freud memutuskan bahwa Jung adalah penggantinya sebagai putra mahkotanya, seperti yang dituliskan kepada Jung. 3 tahun setelah pertemuan itu, mereka mengadakan perjalanan bersama atas undangan yang diberikan oleh Universitas Clark di Worcester, Massachusetts, untuk melakukan ceramah dalam perayaan 20 tahun berdirinya universitas tersebut. Di tahun berikutnya, Jung menjadi ketua pertama Asosiasi Psikoanalitik Internasional dengan masa jabatan yang dipegang sampai tahun 1914. Namun, 3 tahun kemudian, hubungan pribadi antara kedua tokoh ini mulai meredup. Hingga akhirnya, di awal tahun 1913, mereka mengakhiri hubungan surat menyurat pribadi yang telah mereka jalani. Beberapa bulan kemudian, hubungan surat menyurat ini mengenai masalah pekerjaan pun diakhiri. Sehingga pada bulan April 1914, jabatan Jung berakhir. Ia menarik diri dari keanggotaan dan perpecahan telah mencapai pada puncaknya. Freud dan Jung tidak pernah saling bertemu lagi. Hingga saat ini masih belum diketahui alasan yang jelas dan pasti yang menyebabkan hubungan mereka meredup. Namun diduga terjadi berbagai ketidakcocokan dalam hal kepribadian maupun pandangan intelektual. Namun salah satu alasan yang penting adalah perlakuan Jung terhadap panseksualisme Freud. Alasan utamanya adalah bahwa Freud mengidentifikasi metodenya dengan teori seks yang saya anggap tidak dapat diterima. Hal ini disampaikan oleh komunika pribadi dari Jung pada tahun 1959. Jung akhirnya menyusun teori psikoanalisis dan metode psikoterapinya yang sekarang menjadi terkenal sebagai psikologi analitik dengan garis-garis yang telah diletakkan sebelum pertemuannya dengan Freud, serta secara konsisten dikembangkannya selama ia bersatu dengan Freud, disampaikan oleh Jung pada 1913. Di tahun 1909, ia melepaskan pekerjaannya di Burgklosse dan pada tahun 1939 ia melepaskan jabatan lektor dalam psikiatri pada Universitas Zurich supaya dapat mencurahkan seluruh waktunya untuk praktek private, memberikan latihan, penelitian, bepergian, serta menulis. Selama bertahun-tahun, ia mengadakan seminar dalam bahasa Inggris untuk para mahasiswa yang berbahasa Inggris. Dan tak lama setelah itu, ia berhenti dari kegiatan mengajar. Sebuah lembaga pendidikan untuk menghormati namanya didirikan di Zurich. Pada tahun 1944, jurusan psikologi kedokteran pada Universitas Basel dibuka khusus untuk Jung. Tetapi, kesehatan Jung yang memburuk membuatnya terpaksa berhenti dari jabatan ketua setelah 1 tahun. Ia meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Zurich. Ia meninggal pada usia 85 tahun. Namun belum ada biografi panjang Jung yang diterbitkan seperti biografi Freud yang dituliskan oleh Ernest Jones. Pada tahun kematian Jung, diterbitkanlah autobiografi Memories, Dreams, Reflection pada tahun 1961 yang sebagian ditulis sendiri oleh Jung dan sebagian lainnya diterbitkan oleh sekretaris pribadinya Aniela Jeff dan dilengkapi dengan bahan dari ceramah-ceramah yang diberikan oleh Jung.
Carl Gustav Jung sudah diakui oleh masyarakat sebagai salah seorang di antara ahli-ahli pikir psikologi yang terkemuka pada abad 20. Selama 60 tahun, ia mengabdikan dirinya sebagai selama 60 tahun ia mengabdikan dirinya dengan segenap tenaga dan tujuan untuk menganalisis proses-proses kepribadian manusia yang sangat luas dan dalam. Karya-karyanya sangat banyak dan pengaruhnya tidak dapat diukur. Ia terkenal tidak hanya di kalangan psikolog dan psikiater, tetapi juga di kalangan orang-orang terdidik di semua bidang kehidupan. Berbagai macam tanda jasa pun dianugerahkan kepadanya, antara lain gelar-gelar kehormatan dari Universitas Harvard dan Oxford. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahap-tahap perkembangan. Menurut Jung, hereditas memiliki peranan yang penting karena berkenaan dengan insting biologis yang berfungsi memelihara kehidupan dan reproduksi. Selain itu, hereditas juga mewariskan pengalaman leluhur dalam bentuk archetype, ingatan tentang ras yang telah menjadi bagian dari hereditas karena diulang berkali-kali lintas generasi. Perhatian utama pada tahap-tahap perkembangan oleh Jung adalah tentang tujuan-tujuan perkembangan, yang diantaranya A. Usia anak. Jung membagi usia anak menjadi 3 tahap, tetapi tahap-tahap tersebut tidak memakai batasan usia secara kaku, karena ketiganya berada dalam kontinum dan perubahannya terjadi secara perlahan atau secara berangsur-angsur. Tahap pertama, tahap anarkis. Tahap ini terjadi sekitar usia 0 sampai 6 tahun dengan ditandai kesadaran yang kacau dan sporadis. Kadang ada atau kadang tidak ada. Pengalaman pada fase anarkis ini sering muncul ke dalam kesadaran sebagai gambaran primitif yang tidak dapat dijelaskan secara akurat. Jika diibaratkan kesadaran sebagai pulau, maka mulai muncul pulau-pulau kesadaran tetapi tidak ada hubungan antar pulau. Yang kedua adalah tahap monarkis. Tahap ini terjadi sekitar usia 6-8 tahun dengan ditandai perkembangan ego serta mulai adanya pikiran verbal dan logika. Pada tahap ini, anak memandang dirinya secara objektif, sehingga sering secara tidak sadar mereka menganggap dirinya sebagai orang ketiga. Pulau-pulau kesadaran semakin luas dan semakin banyak, sehingga ada hubungan antar pulau yang dihuni oleh ego primitif. Yang ketiga, tahap dualistik. Tahapan ini terjadi sekitar usia 8-12 tahun dan ditandai dengan pembagian ego menjadi 2, yaitu objektif dan subjektif. Anak kini memandang dirinya sebagai orang pertama yang menyadari eksistensinya sebagai individu yang terpisah. Pada tahap dualistik ini, kesadaran terus berkembang sehingga pulau-pulau kesadaran menyatu dan dihuni oleh ego kompleks. Jung mengamati bahwa anak yang sering mengalami kesulitan emosional hampir pasti merupakan refleksi dari pengaruh buruk di rumah. Menurut Jung, anak hidup dalam atmosfer jiwa yang tertutup yang diberikan orang tuanya dan kehidupan psikisnya diatur oleh insting. Jelas salah jika menginterpretasikan anak yang bertingkah aneh, keras kepala, tidak patuh atau sukar diasuh sebagai tingkah laku yang sengaja atau terganggu secara serius. Dalam kasus ini, selalu harus diuji iklim psikologis dan sejarah pengasuhan terhadap anak. Hampir tanpa terkecuali akan dikemukakan bahwa penyebab anak sulit adalah orang tuanya. Lanjut yang B, usia pemuda. Tahap pemuda berlangsung mulai dari pubertas hingga usia pertengahan. Pemuda berjuang untuk mandiri secara fisik dan psikis dari orang tuanya, menemukan pasangan, membina rumah tangga, serta mempunyai tempat tinggal sendiri. Tahap ini ditandai oleh meningkatnya kegiatan, kematangan seksual, tumbuh kembangnya kesadaran, dan pemahaman bahwa era bebas masalah dari kehidupan anak-anak sudah hilang, serta perubahan perlakuan orang tua. Kesulitan utama yang dihadapi oleh pemuda adalah bagaimana melupakan hidup dengan kesadaran yang sempit pada masa anak-anak. Nah, kecenderungan untuk hidup seperti anak-anak dan menolak menghadapi masalah yang datang disebut prinsip konservatif. Jika pemuda disiapkan secara baik, perubahan dari aktivitas anak-anak menjadi aktivitas vokasional akan berlangsung lancar. Namun jika pemuda itu terikat dengan ilusi anak-anak atau mengembangkan harapan yang tidak realistik, dia akan menghadapi masalah yang luar biasa besarnya. Contohnya,
Pemuda yang bercita-cita menjadi pilot, tapi ternyata ketajaman matanya itu tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan gitu. Kalau dia tidak segera menggeser tujuannya, dia mungkin akan mengalami stres. Tidak semua masalah tahap kedua ini datang dari luar, bisa juga contohnya dari dalam. Misal di dalam lubuk hati seseorang itu, dia mungkin ingin tetap menjadi anak yang tetap berada dalam tahap di mana tidak ada masalah nyata yang perlu dihadapi, tidak ada tanggung jawab yang harus diemban secara pasti. Namun tugas dari usia perkembangan tahap kedua ini yang lebih penting adalah menangani masalah yang datang dari luar, sehingga dirinya kesulitan dalam mengatasi masalah tersebut pada kasus yang saya contohkan tadi. Padahal setiap orang harus mampu membuat keputusan, mengatasi hambatan, dan memperoleh kepuasan dari dirinya sendiri dan bagi orang lain. Selanjutnya, usia pertengahan. Tahap ini dimulai antara usia 35 sampai 40 tahun. Pada usia ini, orang yang ingin tetap memakai nilai sosial dan moral usia pemuda menjadi kaku dan fanatik dalam mempertahankan postur dan kelenturan fisiknya. Serta mereka mungkin berjuang habis-habisan untuk mempertahankan tampang dan gaya hidup masa mudanya. Menurut Jung, tahap ini ditandai dengan munculnya kebutuhan nilai spiritual, kebutuhan yang selalu menjadi bagian dari jiwa. Tetapi pada usia muda dikesampingkan karena pada usia muda mereka lebih tertarik dengan materialistik. Pada usia pertengahan ini, orang yang sudah berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki pekerjaan mantap, menikah, mempunyai anak, dan ikut serta dalam kegiatan sosial. Mereka tidak lagi berminat mencurahkan energinya dalam pekerjaan dan kehilangan nilai-nilai yang membuat kepribadiannya menjadi kosong. Mereka membutuhkan nilai-nilai baru yang dapat memperluas pandangan hidup yang materialistik. Nah, usia pertengahan adalah usia realisasi diri mereka yang ingin memahami makna kehidupan di dalam diri mereka sendiri. Yang selanjutnya usia tua. Tahap ini kurang mendapatkan perhatian Jung. Menurutnya, usia tua mirip dengan usia anak-anak karena pada kedua tahap ini fungsi jiwa sebagian besar bekerja tak sadar. Pada anak-anak belum terbentuk pikiran dan kesadaran ego, sedangkan pada orang tua, pikiran dan kesadaran ego mereka berangsur-angsur tenggelam dalam tak sadar. Nah, pada usia tua ini, hampir pasti orang takut akan kematian. Takut dengan kematian mungkin sesuatu yang normal ya, termasuk kita juga mungkin merasakan saat ini. Tetapi menurut Jung, mati adalah tujuan hidup. Hidup hanya benar-benar bermakna kalau kematian dipandang sebagai tujuan hidup. Selanjutnya kita beralih pada aplikasi. Yang pertama, tes asosiasi kata. Pada mulanya, Jung memakai teknik ini untuk menunjukkan validitas hipotesis Freud bahwa tak sadar beroperasi dalam proses otonom. Tujuan tes asosiasi Jung adalah untuk mengungkap perasaan-perasaan yang bermuatan kompleks. Gambaran-gambaran yang terkait dalam lingkaran kompleks mempunyai muatan emosi yang besar, dan ungkapan emosional itu dapat diukur. Jung memakai 100 kata sebagai stimulus yang dipilih atau disusun untuk memancing reaksi emosi. Klien diperintah untuk merespon setiap kata yang muncul dalam pikirannya. Respon kata itu dicatat, dilengkapi dengan pengukuran waktu reaksi, degup jantung, dan respon galvanik. Yang kedua adalah psikoterapi. Ketika menjalani terapi, menurut Jung, kliennya akan melewati 4 tahap, yaitu konvensi. Konvensi merupakan tahap ketika klien meluapkan isi objek tak sadar yang mengganggunya dengan memakai objek di sekitar sebagai sarana. Tahap ini mirip dengan katarsis dari Freud. Yang B adalah adjudikasi, yaitu merupakan tahap interpretasi dan penjelasan dari penyebab timbulnya tingkah laku yang tidak dikehendaki. Tahap ini mirip dengan transferensi dari Freud. Yang C, edukasi, merupakan tahap ketika terapis mendorong klien untuk mempelajari tingkah laku baru agar klien dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menjawab tantangan yang muncul. D, transformasi, merupakan tahap ketika terapis memberi jalan kepada kliennya untuk mencapai realisasi diri. Pada tahap ini, terapis membantu klien belajar membedakan berbagai aspek jiwa agar klien mampu mengatur aspek-aspek menjadi harmoni dan merealisasikan semua potensinya.
Nah, yang ketiga adalah analisis mimpi. Terdapat pandangan Jung mengenai mimpi yang sama dengan Freud, yaitu mimpi itu mempunyai makna yang harus dicermati secara seksama. Mimpi muncul dari dalam dunia tak sadar dan makna mimpi diekspresikan dalam bentuk simbolik. Namun, terdapat pula perbedaannya, yaitu Freud memandang mimpi sebagai pemenuh hasrat dan simbolisasi mimpi berhubungan dengan dorongan seksual. Sedangkan Jung memandang mimpi sebagai usaha spontan untuk mengetahui hal yang tidak diketahui dalam tak sadar sebagai bagian dari perkembangan kepribadian, bukan hanya representasi dari seksual. Tujuan interpretasi mimpi dari Jung adalah mengungkapkan elemen-elemen yang ada di tak sadar pribadi dan tak sadar kolektif untuk mempermudah proses realisasi diri. Menurut Jung, terdapat 3 macam jenis mimpi dengan syarat dengan muatan archetype, yaitu A. Mimpi besar, yaitu mimpi yang mempunyai makna khas yang menarik bagi semua orang tanpa dapat dijelaskan mengenai mengapa mimpi tersebut bisa menarik. Mimpi besar oleh Jung juga dinamakan mimpi numinous atau mimpi yang asing, aneh, serta memberi pengalaman yang sangat mendalam. Mimpi besar terjadi ketika ketidaksadaran mengalami gangguan serius dan sering diikuti dengan kegagalan ego menangani dunia luar secara memuaskan. Yang B, yang kedua adalah mimpi tipikal, di mana mimpi ini pada umumnya banyak terjadi pada orang. Contohnya, mimpi melibatkan archetype figural seperti ibu, bapak, atau hantu, dan orang-orang bijak. Selain itu, juga mimpi ini melibatkan archetype peristiwa seperti kelahiran dan kematian, serta archetype objek seperti matahari, air, ikan, dan hewan. Lanjutnya, mimpi anak-anak, yaitu ingatan tentang mimpi pada masa anak-anak. Mimpi ini terjadi pada usia 3 atau 4 tahun yang diingat sesudah dewasa. Biasanya berupa simbol pahlawan, orang bijak, dan mandala. Interpretasi mimpi membutuhkan pemahaman mengenai sifat kesadaran pemimpi. Jung menggunakan 3 metode dalam menganalisis sebuah mimpi, yaitu yang pertama amplifikasi, yaitu metode pengembangan metode asosiasi bebas. Pada amplifikasi, asosiasi dilakukan dengan mempertahankan kaitan respon dengan materi mimpinya, sehingga terjadi asosiasi jamak atau banyak asosiasi yang terjadi pada suatu materi mimpi, yang memberi bentuk konstelasi sekitar mimpi sehingga dapat dianalisis. Yang selanjutnya adalah rangkaian mimpi, yaitu menganalisis komponen beberapa mimpi berturut-turut untuk melihat kecocokan yang berlanjut dan koreksi pengembangan lebih lanjut. Yang C, yang ketiga adalah imajinasi aktif, yaitu sejenis introspeksi yang materinya campuran, sebagian mimpi, sebagian fantasi, atau gabungan dari kedua hal tersebut. Klien juga meminta memusatkan perhatiannya klien diminta untuk memusatkan perhatiannya pada gambaran mimpi yang mengesankan tetapi tidak dapat dimengerti, atau gambaran visual yang spontan, dan mengamati apa yang terjadi pada gambaran itu ketika mereka bergerak sesudah digabungkan. Semua ungkapan orang itu dicatat tanpa disela untuk menghasilkan rangkaian bahan tak sadar yang dapat dikaitkan dengan sikap sadar pemimpi pada saat itu. Selanjutnya adalah konsep teori dari Carl Gustav Jung. Teori Jung ini disebut juga sebagai psikologi analitik atau psikologi analisis. Nah, Jung ini awalnya merupakan pengikut setia dari Sigmund Freud, namun kemudian Jung memiliki pandangan yang berbeda dengan Freud. Apa saja perbedaannya? Yang pertama, Jung menolak pandangan Freud mengenai pentingnya seksualitas. Menurut Jung, kebutuhan seksualitas itu setara dengan kebutuhan manusia lainnya, seperti makan, minum, ataupun kebutuhan spiritual. Kemudian yang kedua, Jung menentang pandangan mekanistik terhadap dunia dari Freud. Jika Freud berpendapat bahwa tingkah laku itu bergantung pada masa lalu atau masa kecil dari seseorang, Jung berpendapat bahwa tingkah laku manusia dipicu bukan hanya oleh masa lalu, tetapi juga oleh pandangan orang mengenai masa depan, tujuan, dan aspirasinya. Pandangan Jung ini disebut bersifat purposif mekanistik, yang artinya kejadian di masa lalu dan antisipasi terhadap masa depan mempengaruhi atau membentuk tingkah laku seseorang. Yang ketiga, Freud memandang kehidupan sebagai usaha memusnahkan atau menekan kebutuhan insting yang terus-menerus timbul. Sedangkan Jung memandang kehidupan sebagai perkembangan yang kreatif. Maksudnya gimana sih? Maksud perkembangan yang kreatif ini adalah kreativitas
sebagai hasil dalam memecahkan suatu masalah yang dimulai ketika masih anak-anak. Selanjutnya mengenai struktur kepribadian. Jadi, menurut Jung, kepribadian atau psike itu tersusun atas sejumlah sistem yang beroperasi dalam 3 tingkat kesadaran, yaitu ego pada tingkat sadar, kompleks pada tingkat tak sadar pribadi, dan arsetip atau archetype pada tingkat tak sadar kolektif, yang apabila disusun dapat membentuk seperti gambar di samping, di mana kesadaran terletak paling luar dan kemudian diikuti tak sadar pribadi dan tak sadar kolektif. Nah, selain itu, terdapat sikap dan fungsi yang beroperasi pada semua tingkat kesadaran. Kalian pasti bingung kan apa itu kesadaran, tak sadar pribadi, tak sadar kolektif, ataupun yang lainnya. Nah, aku coba jelasin ya satu persatu mengenai komponen yang ada pada struktur kepribadian menurut Jung. Yang pertama adalah kesadaran atau consciousness dan ego. Jadi menurut Jung, hasil pertama dari proses diferensiasi kesadaran adalah ego. Ego ini berperan penting dalam menentukan persepsi, pikiran, perasaan, dan ingatan yang bisa masuk dalam kesadaran. Tanpa adanya seleksi ego, jiwa manusia dapat menjadi kacau karena dipengaruhi oleh pengalaman yang semua bebas masuk dalam kesadaran. Dalam menyaring pengalaman, ego berusaha memelihara keutuhan dalam kepribadian dan memberi orang perasaan kontinuitas dan identitas. Jadi, kita kan pasti punya pengalaman yang ingin diingat dan ingin dilupakan. Entah itu pengalaman yang sedih, pengalaman buruk, atau pengalaman memalukan. Nah, yang menyaring ini adalah ego kita. Ketika pengalaman tersebut lolos dari seleksi saringan ego kita akan masuk dalam kesadaran. Sedangkan pengalaman yang tidak lolos ini akan masuk dalam yang selanjutnya, yaitu tak sadar pribadi. Jadi, bisa dikatakan bahwa tak sadar pribadi berisi pengalaman yang ditekan, dilupakan, dan yang gagal menimbulkan kesan sadar. Kemudian, di dalam tak sadar pribadi itu terdapat sekelompok idea. Idea ini berisi perasaan, pikiran, persepsi, ataupun ingatan yang mungkin mengorganisir menjadi satu. Nah, inilah yang disebut dengan kompleks. Kompleks ini mempunyai inti yang bertindak sebagai magnet yang menarik berbagai pengalaman ke arahnya, sehingga inti itu dipakai untuk menamai kompleks tersebut. Contohnya mengenai kompleks adalah kompleks ibu. Dalam hal ini, pikiran, perasaan, dan perbuatan seseorang dituntun oleh konsepsi tentang ibu, tentang perasaan ibu ataupun nasihat ibu dan kebahagiaan ibu. Selanjutnya adalah tak sadar kolektif. Tak sadar kolektif merupakan gudang ingatan laten yang diwariskan oleh leluhur, baik manusia maupun leluhur pramanusia atau binatang. Yang diwariskan bukan ingatan secara keseluruhan, melainkan adalah predisposisi. Apa itu predisposisi? Jadi predisposisi adalah kecenderungan untuk bertindak atau potensi untuk memikirkan sesuatu. Jadi dengan adanya predisposisi ini, membuat orang menjadi peka dan memiliki kecenderungan tertentu walaupun tetap membutuhkan pengalaman dan belajar. Contohnya, kecenderungan rasa takut terhadap ular ataupun binatang buas. Kemudian ada rasa takut terhadap kegelapan atau rasa sayang pada anak kecil ataupun pada hewan peliharaan, dan keyakinan pada Tuhan. Tak sadar kolektif sendiri memiliki isi utama berupa archetype yang dapat muncul ke kesadaran dalam wujud simbolisasi. Jadi kalau kalian tanya apa itu archetype, maka next, archetype atau arsetip adalah image dan bentuk pikiran yang mewakili atau melambangkan peluang munculnya jenis persepsi dan aksi tertentu dan memiliki kekuatan dalam muatan emosi yang besar. Contohnya dari archetype adalah archetype kekuatan. Pada archetype kekuatan ini terlihat dari generasi ke generasi, manusia ini memiliki kecenderungan untuk menginginkan kontrol terhadap kekuatan atau menciptakan kekuatan yang dahsyat gitu, seperti gempa bumi ataupun badai, petir. Nah, akhirnya archetype kekuatan ini menjadi unsur yang ikut diturunkan dalam proses kelahiran. Seperti bayi yang baru lahir itu telah memiliki predisposisi untuk mengagumi kekuatan dan hasrat untuk menciptakan dan mengontrolnya. Nah, di antara berbagai archetype yang ada beberapa archetype yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku.
yaitu ada archetype persona, anima dan animus, bayangan, dan self. Yang pertama adalah persona. Jadi persona adalah kepribadian publik atau aspek-aspek pribadi yang ditunjukkan kepada orang lain. Jadi tujuannya dari persona ini adalah menciptakan kesan tertentu kepada orang lain dan sering juga menyembunyikan hakikat pribadi yang sebenarnya. Jadi ini tuh kayak image kita gitu loh, kita pengen terlihat bagaimana di mata orang lain. Nah, ini berkaitan dengan persona. Selanjutnya adalah anima dan animus. Jadi menurut Jung, dalam kepribadian manusia itu ada bagian yang merupakan makhluk biseks. Makanya terdapat archetype feminim pada kepribadian pria yang disebut sebagai anima, dan terdapat archetype maskulin dalam kepribadian wanita yang disebut sebagai animus. Nah, anima dan animus ini menyebabkan masing-masing jenis menunjukkan ciri lawan jenisnya, sekaligus berperan sebagai hal yang memotivasi masing-masing jenis untuk tertarik dan memahami lawan jenisnya. Selanjutnya adalah bayangan atau shadow. Bayangan adalah archetype yang mencerminkan insting kebinatangan yang diwarisi manusia dari evolusi makhluk tingkat rendahnya. Bayangan ini memiliki muatan emosi yang kuat, spontan, dan dorongan kreatif serta dapat juga menjadi sumber penggerak kehidupan. Bayangan ini bila diproyeksikan keluar akan menjadi iblis atau musuh yang dapat mengakibatkan muncul pikiran atau perasaan dan tindakan yang tidak menyenangkan dan dicela masyarakat. Karena itu, bayangan disembunyikan di balik persona atau ditahan dalam tak sadar pribadi. Tapi, bayangan ini juga tentunya memiliki manfaat, yaitu apabila bayangan dengan ego bekerja sama, kekuatan bayangan dapat tersalurkan ke dalam tingkah laku yang berguna dan dampaknya orang menjalani hidup dengan penuh semangat. Bayangan juga merupakan insting dasar yang menuntun penyesuaian dengan realita berdasarkan pertimbangan untuk menyelamatkan diri. Insting semacam itu sangat penting dalam situasi yang menuntut keputusan dan reaksi yang cepat dan efektif. Selanjutnya adalah self. Self merupakan archetype yang memotivasi perjuangan yang menuju keutuhan. Self menjadi pusat kepribadian yang dikelilingi oleh semua sistem lainnya. Kalau kalian ingat di gambar lingkaran yang tadi, pada struktur kepribadian dari Jung, self ini terletak persis di tengah-tengah. Self mengarahkan proses individuasi dan melalui self, aspek kreativitas dalam ketidaksadaran akan diubah menjadi disadari dan disalurkan ke arah produktif. Selanjutnya simbol. Simbol adalah tanda tampak yang mewakili hal lain yang tidak tampak. Dengan menginterpretasikan simbol-simbol ini dapat diperoleh pengetahuan mengenai tak sadar kolektif dan archetype-nya. Untuk menginterpretasikannya dapat digunakan melalui dua cara, yaitu retrospektif dan prospektif. Dalam bentuk retrospektif, dibimbing oleh insting, simbol mungkin secara sederhana menunjukkan impuls yang karena alasan tertentu tidak terpuaskan. Contohnya adalah simbol dansa yang mungkin menjadi simbolik dari perilaku seks. Sedangkan dalam bentuk prospektif dibimbing oleh tujuan akhir kemanusiaan. Nah, ini artinya simbol mengekspresikan kumpulan kebijaksanaan yang telah dicapai dan yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang. Contohnya adalah belajar atau sekolah yang menjadi simbol dari harapan dan cita-cita. Oke, next, struktur kepribadian yang terakhir nih, yaitu mengenai sikap dan fungsi. Sikap dan fungsi sendiri merupakan dua aspek kepribadian yang bekerja pada tingkat sadar dan tak sadar. Jadi pada 3 tingkat tadi, ada sadar, tak sadar pribadi, dan tak sadar kolektif. Sikap sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap introversi dan sikap ekstraversi. Sikap introversi mengarah pada pengalaman subjektif yang memusatkan diri pada dunia dalam dan privat, di mana realita hadir dalam bentuk hasil amatan, cenderung menyendiri, pendiam, dan tidak ramah bahkan antisosial. Orang yang introvertif umumnya sibuk dengan kehidupan internal mereka sendiri dan subjektif, serta selektif dalam mengamati dunia luar. Berkebalikan dengan introversi, ekstraversi mengarah pada pengalaman objektif yang memusatkan perhatiannya ke arah dunia luar.
cenderung berinteraksi dengan orang di sekitarnya, aktif, dan juga ramah. Orang yang ekstravertif menaruh perhatian yang besar pada orang lain dan dunia di sekitarnya. Dia juga aktif, santai, dan tertarik dengan dunia luar. Kedua sikap ini, introversi dan ekstraversi, adalah sikap yang berlawanan, namun terdapat dalam kepribadian, tetapi biasanya salah satunya dominan dan sadar, sedangkan yang lainnya kurang dominan dan tak sadar. Contohnya nih, apabila ego lebih bersifat ekstravertif, maka tak sadar pribadi akan bersifat introvertif, dan sebaliknya. Selanjutnya adalah fungsi. Nah, fungsi ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu pikiran, perasaan, penginderaan, dan intuisi. Nah, ini terbagi lagi kayak menjadi 2 gitu, bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu pikiran dan perasaan itu tentang rasional, sedangkan penginderaan dan intuisi itu non-rasional. Pikiran sendiri adalah fungsi intelektual yang akan mencari saling hubungan antar ide untuk memahami alam dunia dan memecahkan masalah. Sedangkan pikiran adalah fungsi evaluasi yang menerima atau menolak ide dan objek berdasarkan apakah mereka itu membangkitkan perasaan positif atau perasaan negatif. Nah, perasaan ini juga memberi pengalaman subjektif manusia, seperti merasa sakit, marah, takut, sedih, gembira, atau lainnya. Nah, pikiran dan perasaan ini, seperti yang aku bilang tadi, adalah fungsi rasional, karena keduanya melibatkan keharusan untuk memutuskan sesuatu. Contohnya nih, ketika ada sebuah ide, pasti kita berpikir apakah ide itu saling berhubungan atau tidak, apakah ide itu membantu atau tidak. Sedangkan melalui perasaan kita juga berpikir apakah ide itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, seperti itu. Kemudian penginderaan melibatkan operasi dari indera dan merespon rangsang dari dalam tubuh sendiri. Jadi penginderaan adalah fungsi perseptual atau kenyataan yang menghasilkan fakta konkret atau bentuk representasi dunia. Sedangkan intuisi adalah persepsi secara tak sadar atau sublimal yang memperoleh kebenaran tanpa melalui fakta yang konkret. Penginderaan dan intuisi adalah fungsi non-rasional karena keduanya merespon stimuli, baik yang nyata maupun tidak nyata, tidak melalui pikiran dan evaluasi. Nah, keempat fungsi ini dimiliki oleh setiap orang, tetapi umumnya berada dalam tingkat operasional dan perkembangan yang berbeda. Salah satu fungsi yang paling berkembang dominan disebut fungsi superior, sedangkan di bawahnya ada fungsi pelengkap atau auxiliary. Nah, fungsi pelengkap ini akan mengambil peran superior jika kerjanya sedang terganggu. Sedangkan fungsi yang kurang berkembang disebut fungsi inferior. Contohnya nih ya, dalam kelompok rasional, berpikir itu kan bertentangan dengan berperasaan. Sehingga kalau berpikir itu adalah superior, maka perasaan akan menjadi inferiornya. Sedangkan salah satu dari penginderaan atau intuisi akan menjadi auxiliary atau pelengkap. Selanjutnya, masih mengenai sikap dan fungsi, terdapat tipologi Jung. Jadi, Jung ini memakai gabungan dari sikap dan fungsi ini untuk mendeskripsikan tipe kepribadian manusia. Jadi, menurut Jung ini ada 8 tipe kepribadian berdasarkan gabungan dari sikap dan fungsi. Yang pertama adalah dilihat dari tabel ini, ada ekstraversi pikiran. Yang ciri kepribadiannya adalah manusia ilmiah, aktivitasnya bersifat intelektual dan berdasarkan data objektif. Apabila direpresentasikan pada profesi, tipe kepribadian ini adalah tipe kepribadian dari matematikawan, peneliti, ahli mesin, ataupun akuntan. Kemudian yang kedua ada ekstraversi perasaan. Jadi ini adalah manusia yang dramatik, yang menyertakan emosi secara terbuka dan cepat berubah. Menurut Jung, ekstraversi perasaan ini adalah tipe kepribadian dari aktor atau penaksir harga real estate atau politisi, atau bisa juga oleh
dari pengacara. Selanjutnya adalah ekstraversi penginderaan, di mana ciri kepribadiannya adalah pemburu kenikmatan yang memandang dan menyenangi dunia apa adanya. Kalau menurut Jung, ekstraversi penginderaan ini adalah tipe kepribadian yang cocok bagi para pekerja kuliner, ahli cat, pemusik pop, ataupun dapat juga yang dimiliki oleh bisnismen. Selanjutnya adalah ekstraversi intuisi, yang merupakan ciri kepribadian dari pengusaha yang bosan dengan rutinitas dan yang terus-menerus. Jadi menurut Jung, ekstraversi intuisi ini ciri kepribadiannya itu yang bersifat efektif gitu, terus kreatif. Jadi kalau pengusaha itu kan biasanya dia itu sangat kreatif ya, dia mengembangkan usahanya dengan baik. Ya dia tidak suka yang monoton, tapi dia selalu berusaha untuk berkembang sehingga sistem kerjanya itu efektif gitu. Kalau yang ekstraversi intuisi. Lanjut ke introversi. Introversi yang pertama adalah introversi pikiran, dimana ciri kepribadiannya adalah manusia filsuf, manusia yang suka berpikir kritis ataupun berdasarkan teori-teori, di mana penelitiannya bersifat intelektual dan secara internal. Selanjutnya introversi perasaan. Dia ini ciri kepribadiannya adalah menyembunyikan perasaan dan sering mengalami badai emosional, dan biasanya dimiliki oleh penulis atau pelukis, dapat juga dimiliki oleh kritikus seni. Jadi ini pada kepribadian tipe ini itu sifatnya itu pendiam, tapi kadang-kadang itu seperti kekanak-kanakan, kadang-kadang juga takjub begitu. Selanjutnya adalah introversi penginderaan dengan ciri kepribadian seniman, di mana mengalami dunia dengan cara pribadi dan berusaha mengekspresikannya secara pribadi pula. Kalau menurut Jung, ini tipe kepribadian yang dimiliki oleh pelukis impresionis dan pemusik klasik. Selanjutnya adalah introversi intuisi, di mana ciri kepribadiannya yang dimiliki oleh manusia peramal yang sukar mengkomunikasikan intuisinya. Jadi menurut Jung, introversi intuisi ini tipe kepribadiannya itu yang punya sifat mistik gitu. Jadi mereka tuh unik cara pikirnya, tapi tidak bisa mengekspresikannya gitu, yang biasanya dimiliki oleh dukun supranatural atau peramal, dan dapat juga dimiliki oleh pemeluk agama yang fanatik. Demikian mengenai struktur kepribadian dari Jung. Selanjutnya adalah mengenai dinamika kepribadian. Jadi, Jung mencoba melakukan pendekatan terkait dinamika dari prinsip-prinsip interaksi dan tujuan penggunaan energi psikis. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu interaksi antara struktur kepribadian dan mengenai energi psikis itu sendiri. Yang pertama adalah interaksi antar struktur kepribadian. Jadi, dalam interaksi antar struktur kepribadian ini terbagi menjadi 3, yaitu prinsip oposisi, prinsip kompensasi, dan prinsip penggabungan. Prinsip oposisi adalah prinsip yang paling sering terjadi dalam interaksi antar struktur kepribadian. Hal ini karena kepribadian berisi berbagai kecenderungan konflik. Menurut Jung, ketegangan atau tegangan akibat konflik adalah esensi hidup, sehingga tanpa adanya hal tersebut tidak ada energi dan tidak ada kepribadian. Contoh oposisi adalah introversi dan ekstraversi. Tadi kan kita tahu bersama kalau ekstroversi itu cenderung yang terbuka terhadap dunia luar, sedangkan introversi cenderung yang tertutup. Ini kan berlawanan, makanya ada dalam prinsip oposisi. Selanjutnya adalah prinsip kompensasi. Jadi, prinsip ini dipakai untuk menjaga agar kepribadian tidak menjadi neurotik. Apa sih neurotik tuh? Jadi, kepribadian neurotik adalah kondisi kepribadian yang cenderung dilingkupi emosi atau pikiran negatif sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.
Prinsip kompensasi umumnya terjadi antara sadar dan tak sadar dengan fungsi yang dominan pada kesadaran dikompensasi oleh hal lain yang direpresi. Contohnya nih, ketika seseorang gagal mendapatkan sesuatu, secara sadar dia kan akan mengalami frustasi atau depresi begitu. Tetapi kemudian ketika seseorang yang sedang frustasi itu tidur, maka sikap tak sadarnya mengambil alih dan akan memunculkan ekspresi mimpi. Selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu prinsip penggabungan. Jadi menurut Jung, kepribadian terus-menerus berusaha menyatukan pertentangan-pertentangan yang ada untuk mencapai kepribadian yang seimbang. Jadi kayak yang tadi yang perasaan, pikiran, intuisi, dan penginderaan itu kan tentunya kita memerlukan empat-empatnya. Dan menurut Jung ada prinsip penggabungan ini kita memerlukan untuk mencapai keempat-empat ini itu meskipun bertentangan tetapi tetap harus seimbang gitu. Selanjutnya pembahasan kedua mengenai dinamika kepribadian ini adalah tentang energi psikis. Apa sih energi psikis itu? Jadi energi itu kan ada dua nih, ada fisik dan psikis. Nah, energi psikis ini energi yang berperan dalam interaksi antar struktur kepribadian atau bisa juga disebut energi hidup atau life energy. Nah, contohnya nih ya, pada waktu kita tidur, kita kan tetap bernafas, jantung kita tetap berdetak. Nah, itu semua membutuhkan energi fisik. Nah, ketika kita tidur itu, kita juga mengalami mimpi. Nah, mimpi itulah yang membutuhkan energi psikis. Terkait nilai psikis itu adalah ukuran banyaknya energi yang tertanam dalam salah satu unsur kepribadian. Nah, suatu ide atau perasaan tertentu dikatakan memiliki nilai psikis yang tinggi jika ide atau perasaan itu memainkan peran penting dalam menciptakan dan mengarahkan tingkah laku. Contohnya nih, ide tentang keindahan. Ide ini dikatakan mempunyai nilai psikis yang tinggi pada diri seseorang kalau orang itu mencurahkan energinya agar dirinya dikelilingi oleh objek yang indah. Contohnya misalnya orang itu pergi berwisata ke tempat-tempat yang indah, ataupun dia pergi ke galeri melihat lukisan-lukisan yang dianggap indah, atau pergi ke taman melihat bunga-bunga dan sebagainya. Selanjutnya mengenai kesamaan dan keseimbangan. Jadi energi psikis itu bekerja mengikuti hukum termodinamika. Kita bukan mau menghitung fisika ya, tapi termodinamika di sini adalah mengenai prinsip ekuivalen dan prinsip entropi. Apa sih prinsip ekuivalen dan entropi itu? Jadi prinsip ekuivalen adalah prinsip yang menyatakan bahwa jumlah energi psikis selalu tetap dan hanya distribusinya saja yang berubah. Contohnya nih, jika perhatian anak kepada orang tuanya menurun, maka perhatian anak tersebut kepada teman sebayanya akan naik, dan sebaliknya. Selanjutnya mengenai prinsip entropi. Jadi ini adalah tentang kecenderungan energi menuju ke keseimbangan. Jadi apabila dua nilai psikis kekuatannya tidak sama, maka energi yang lebih tinggi akan mengalir ke energi yang lebih rendah sampai terjadi keseimbangan. Misalnya nih, ekstraversi yang tinggi akan mengalirkan energinya sehingga introversinya juga akan semakin tinggi sehingga seimbang. Gitu. Kemudian masih terkait energi psikis. Jadi kenapa sih kita harus menggunakan energi ini gitu? Jadi energi psikis ini perlu kita gunakan untuk dua tujuan utama. Yang pertama untuk memelihara kehidupan kita, dan yang kedua untuk mengembangkan aktivitas kultural dan spiritual kita. Tujuan-tujuan itu akan diraih melalui gerak progresi atau gerak regresi. Apa sih gerak regresi atau progresi itu gitu? Yang pertama aku bakal jelasin mengenai progresi. Jadi progresi itu seperti namanya adalah gerak maju. Jadi adanya keberhasilan ego sadar menyesuaikan tuntutan lingkungan dan kebutuhan tak sadar secara memuaskan, membuat energi akan mendukung gerak progresif di mana kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan akan disatukan dalam arus yang harmonis. Selanjutnya regresi. Nah, sesuai namanya, regresi itu gerak mundur. Yang dimaksud di sini adalah gerak mundur dari energi psikis akibat adanya frustasi sehingga energi psikis banyak atau dipakai dalam proses tak sadar. Regresi ini tidak selalu buruk karena dapat membantu ego menemukan cara mengatasi hambatan.
Tapi nih, gerakan yang didukung energi bukan cuma tentang maju dan mundur aja loh, tapi juga tentang sublimasi dan represi. Jadi sublimasi itu adalah mengubah tujuan kita yang tidak dapat diterima dengan tujuan yang dapat diterima oleh lingkungan. Sedangkan represi adalah menekan insting yang tidak mendapat penyaluran rasional di lingkungan tanpa mengganggu ego. Insting itu ditekan ke tak sadar dan energi dapat dipakai untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat membuat insting yang ditekan tidak muncul ke kesadaran. Oke, jadi itu saja mengenai dinamika kepribadian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian. Nah, menurut Jung, perkembangan kepribadian itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan secara mekanistik, purposif, dan sinkronisitas, dan perkembangan secara individuasi dan transendasi. Nah, jadi perkembangan mekanik, purposif, dan sinkronisitas itu Jung itu lebih mengedepankan pandangan purposif dan teologik yang menjelaskan kejadian sekarang ditentukan oleh masa depan atau tujuan gitu. Jadi Jung tuh yakin bahwa pandangan mekanistik dan purposif dibutuhkan untuk melengkapi pemahaman bahwa kepribadian ditentukan bukan hanya oleh masa lalu tapi juga oleh masa depan gitu. Jadi kayak misalnya kita udah tahu nih ke depannya kita bakalan jadi kayak apa. Jadi kita tuh ngebentuk diri kita sekarang gitu. Jadi apa yang terjadi kita sekarang itu tergantung dari rencana kita di depannya itu kita mau jadi seperti apa. Jadi kita tuh sekarang harus seperti ini gitu. Nah, selanjutnya individuasi dan transendasi. Jadi tuh individuasi itu merupakan proses analitik, memilah-milah, merinci dan mengelaborasi aspek-aspek kepribadian. Jadi kayak ini tuh kita tuh masih mengobservasi lah gitu ya. Nah, kalau transendensi itu merupakan proses sintetik, mengintegrasikan materi tak sadar dengan materi kesadaran. Jadi mengintegrasikan aspek-aspek di dalam suatu sistem dan mengintegrasikan sistem secara keseluruhan agar dapat berfungsi dalam satu kesatuan secara efektif gitu. Lalu selanjutnya, perkembangan kepribadian itu ada tahap-tahap perkembangannya gitu loh. Nah, jadi itu ada mulai dari usia anak, lalu dilanjut dengan usia pemuda, usia pertengahan, sampai usia tua gitu. Nah, usia anak itu terbagi menjadi 3, yaitu tahap anarkis, tahap monarkis, dan tahap dualistik. Nah, di tahap anarkis, itu terjadi di sekitar umur 0 sampai 6 bulan. Nah, di sini itu anak-anak tuh kesadarannya masih kacau dan cenderung belum mengerti, belum paham. Jadi kayak mereka sadar tapi mereka masih belum bisa nyambungin dari kesadaran satu dan kesadaran lainnya gitu. Mereka masih belum paham peristiwa satu dan peristiwa lainnya. Nah, lalu tahap kedua yaitu tahap monarkis. Nah, di tahap monarkis ini terjadi di sekitar umur 6 sampai 8 tahun. Nah, ini tuh ditandai dengan adanya perkembangan ego serta mulai adanya pikiran verbal dan logika. Nah, pas di sini tuh anak-anak tuh menganggap dirinya itu orang ketiga di kehidupannya dia. Jadi tuh mereka tuh nggak sadar gitu, mereka tuh masih menilai secara objektif gitu. Nah, jadi di sini juga mereka masih belum terlalu nyambung sama kejadian-kejadian di dunia ini gitulah ya. Nah, tahap yang ketiga itu adalah tahap dualistik. Nah, di tahap dualistik ini terjadi di usia 8 sampai 12 tahun. Nah, ini tuh udah mulai kelihatan nih ego-egonya gitu loh. Nah, mereka juga udah mulai bisa menilai objektif dan juga subjektif. Nah, di sini tuh mereka mulai menyadari eksistensi mereka dalam kehidupan mereka gitu. Jadi mereka tuh sudah mulai menganggap mereka itu orang pertama gitu. Mereka tuh tokoh utama dalam kehidupan mereka gitu loh. Nah, di sini itu mulai muncul ego kompleks gitu loh. Nah, lanjut ke usia pemuda. Nah, di usia pemuda ini pemuda berjuang
untuk mandiri secara fisik dan psikis dari orang tuanya, menemukan pasangan, membina rumah tangga dan mempunyai tempat tinggal. Nah, di sini tuh udah mulai mandiri dan kayak ya udah mulai sibuk dengan dirinya sendiri. Lalu usia pertengahan yang ditandai dengan munculnya kebutuhan nilai spiritual, kebutuhan yang selalu menjadi bagian dari jiwa, tetapi pada usia muda dikesampingkan karena pada usia itu orang lebih tertarik dengan materialistik. Nah, usia pertengahan ini biasanya dimulai antara usia 35 sampai 40 tahun, 35 atau 40 tahun, dan di usia ini tuh mereka cenderung lebih memikirkan di kehidupan selanjutnya gitu. Jadi mulai membagi, tidak hanya berpikir tentang duniawi. Nah, lanjut lalu di usia tua atau di tahap terakhir itu udah mirip dengan usia anak-anak karena pada kedua tahap itu fungsi jiwa sebagian besar bekerja di tak sadar. Jadi itu kan semakin kita tua tuh kesadaran kita semakin berkurang gitu ya. Jadinya pada usia tua ini kebanyakan orang, bukan kebanyakan sih, hampir semua orang itu udah mulai bekerja secara tak sadar gitu. Jadi kadang udah mulai gak nyambung gitu sama antara hal satu dan hal lainnya itu sudah mulai tidak nyambung gitu. Lalu selanjutnya di sini ada aplikasi. Nah, di aplikasi ini tuh ada tes asosiasi kata yang bertujuan untuk mengungkap perasaan-perasaan yang bermuatan kompleks. Selain itu, di sini juga ada psikoterapi yang dimana ketika kita menjalani terapi, menurut Jung, kliennya akan melewati 4 tahapan, yaitu konvensi, edukasi, dan transformasi. Nah, analisis mimpi nih. Analisis mimpi tuh ya seperti Freud, Jung memandang mimpi mempunyai makna yang harus dicermati secara seksama. Mimpi itu muncul dari dalam dunia tak sadar dan makna mimpi diekspresikan dalam bentuk simbolik. Jung memandang mimpi sebagai usaha spontan mengetahui hal yang tidak diketahui dalam tak sadar sebagai bagian dari pengembangan kepribadian. Nah, tujuan interpretasi mimpi adalah mengungkap elemen-elemen yang ada di tak sadar pribadi dan tak sadar kolektif. Nah, menurut Jung terdapat 3 macam jenis mimpi yang syarat dan dengan muatan archetype, yaitu mimpi besar, mimpi tipikal, dan mimpi anak-anak. Nah, dalam menganalisis mimpi, Jung menggunakan metode amplifikasi, rangkaian mimpi, dan imajinasi aktif. Kelebihan dan kekurangan dari teori Jung. Nah, kelebihan dari teori Jung yaitu memiliki teori yang kuat sehingga mampu membuat klien lebih mengerti tentang kondisional yang sebelumnya belum disadari atau dimengerti. Jung juga menyelidiki tentang sejarah manusia untuk mengungkap apa saja yang bisa diungkapnya tentang asal-usul ras dan evolusi kepribadian. Teori Jung juga memberikan tekanan yang kuat pada dasar-dasar ras dan filogenetik kepribadian. Lalu, kekurangan dari teori Jung yaitu kami jadi lebih memerlukan terapis yang lebih terlatih dan berpengalaman. Selain itu, teori Jung akan memakan waktu yang cukup lama dalam proses terapi. Nah, di dalam proses terapi ini akan menghabiskan banyak biaya yang akan ditanggung oleh klien. Lalu, terapi ini juga berpotensi untuk membuat klien jenuh selama proses terapi, dan karya tulisan Jung banyak sekali yang bidang orientasinya sangat luas sehingga pendapatnya selalu berkembang dan membuat kita menjadi sulit memahami itu. Nah, kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu Jung adalah seorang psikolog, psikiater, dan psikoterapis berkebangsaan Swiss yang mengemukakan teori kepribadian psikoanalisis. Carl Jung lahir di Caswil, sebuah desa di pinggir Danau Konstanz pada 26 Juli 1875. Nah, Jung ini menempuh pendidikan di Universitas Basel dan Universitas Zurich. Nah, Jung ini mengawali sepak terjangnya dengan menjadi asisten Eugen Bleuler, psikiater terkenal yang mengembangkan konsep skizofrenia. Nah, Jung ini adalah sesosok yang terkesan dengan ide-ide Freud ketika membaca Interpretation of Dream. Nah, sejak saat itu mereka mulai berekspondensi dan saling bertukar pikiran.
Nah, perkembangan Jung mulai dari situ semakin meningkat dan ia melakukan perjalanan bersama Freud untuk menjadi pembicara di Universitas Clark dan menjadi ketua pertama Asosiasi Psikoanalitik Internasional, dan ia juga mengundurkan diri dari jabatan lektor Universitas Zurich supaya lebih fokus pada praktik dan penelitian. Nah, tetapi pada tahun 1913, hubungan antara Freud dan Jung itu berakhir. Nah, mereka memutuskan untuk melakukan penelitian masing-masing karena terjadi perbedaan pandangan. Nah, Jung ini menolak salah satu pandangan Freud yang tentang pentingnya seksualitas. Nah, pandangan mekanistik terhadap dunia dan pandangan bahwa kehidupan sebagai usaha memusnahkan atau menekan kebutuhan insting yang terus-menerus timbul. Sedangkan Jung mengemukakan teori kepribadian yang bersifat rasial atau filogenik. Nah, Jung ini juga mencoba melakukan pendekatan terkait dinamika dari prinsip interaksi dan tujuan penggunaan energi psikis. Menurut Jung, hereditas memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan insting biologis yang berfungsi memelihara kehidupan dan reproduksi. Hereditas juga mewariskan pengalaman leluhur dalam bentuk archetype, ingatan tentang ras yang telah menjadi bagian dari hereditas. Nah, aplikasi dari teori Jung ini dapat ditemukan dalam tes asosiasi kata, psikoterapi, dan analisis mimpi. Kelebihan dari teori Jung ini diantaranya memiliki teori yang kuat, mampu membuat klien mengerti tentang kondisi yang sebenarnya sebelumnya belum disadari, dan memberikan tekanan yang kuat pada dasar ras dan filogenetik kepribadian. Nah, tetapi di samping itu kekurangan yang terjadi adalah dalam pengaplikasiannya diperlukan terapis yang terlatih dan berpengalaman, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.